A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang saking adilnya Allah memberikan rahmat, karunia dan hidayah tidak pernah pandang bulu. Mau bulunya panjang, mau bulunya pendek, mau bulunya lurus ataupun yang sudah direpotin. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Beberapa hari lalu saya teringat setelah saya berselancar di sosial media di X atau Twitter, saya ketemu sebuah kata bahwasanya kasihan ya teman-teman nomis atau Islam sudah ibadah capek-capek tidak pernah dijadikan surga di dalam kitabnya. Padahal kalau dipikir-pikir memang umat Islam dijadikan surga kalau kita sering beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadun minkum amal jannah wa la yajuruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin min Allah." Tidak ada seseorang dari kalian yang dengan amal ibadahnya akan masuk surga dan tidak pula dijauhkan dari api neraka kecuali atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari Anas bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika itu dia dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja bertemu dengan Jibril alaihissalam. Ketemu dengan Jibril. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya di saat dia bertemu dengan Jibril, Jibril menceritakan ada seorang hamba yang di mana dia itu beribadah lebih daripada hamba-hambanya yang lain. Dia beribadah selama 500 tahun di tengah gunung, yang mana gunung itu dikelilingi oleh lautan. Di atas gunung tersebut Allah keluarkan mata air yang airnya mengalir sedikit demi sedikit. Airnya saking sejuknya dia mengalir ke bawah kaki gunung. Di gunung tersebut Allah juga ciptakan pohon delima, yang mana pohon delima ini harusnya berbuahnya setiap tahun, tetapi di gunung tersebut pohon delima ini berbuah setiap hari untuk dimakan oleh hamba tersebut. Di setiap petang datang, hamba tersebut akan turun ke bawah kaki gunung untuk mengambil air wudhu, lalu dipetiknya pohon delima tersebut untuk dimakannya. Dia setelah itu dia beribadah, dan di setiap ibadahnya selama 500 tahun dia selalu berdoa, "Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, matikanlah hamba, angkatlah nyawa hamba hanya saat hamba bersujud, dan jadikanlah jasad hamba tidak dihancurkan oleh tanah, agar kelak ketika hamba dibangkitkan masih dalam keadaan hidup." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dari hamba tersebut. Doa-doa yang dikabulkan. Lalu dipanggillah hamba tersebut setelah dibangkitkan masih dalam keadaan hidup, dipanggillah menghadap Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkannya ke dalam neraka. Di saat sedang mengirimkannya ke dalam neraka, dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku masuk ke dalam surga atas rahmat-Mu." Kemudian dipanggillah hamba itu kembali. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wahai hambaku, di saat engkau belum menjadi apa-apa, siapa yang menciptakanmu?" Hamba tersebut menjawab, "Engkau ya Allah." "Wahai hambaku, kalau bukan atas keinginanku, maka siapa yang akan menciptakanmu? Siapa yang menciptakan gunung di tengah lautan? Di sana diberikan pohon delima yang berbuah tiap kalinya." Hamba itu berkata, "Atas rahmat-Mu ya Allah." Maka hamba tersebut dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Apapun yang terjadi di dunia ini tidak lain dan tidak bukan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala." Maksud dari hadis tersebut bukan saja habis ini bapak-bapak atau mama-mama atau tukang ibadah, sudah usah ibadah. Habis ini yang penting mengharap rahmat saja. Sampai begitu. Mengharap rahmat saja. Entah rahmat yang mana, entah rahmat Allah atau rahmat Allah sendiri. Mengharap rahmat saja, sampai ibadah, bukan. Tetapi maksud daripada ini, kita tidak bisa membayar surga-Nya Allah dengan amal ibadah kita. Tidak akan mampu 500 tahun ibadah cuma dengan nikmat penglihatan langsung impas. Belum nikmat ngomong, belum nikmat rezeki, bernafas, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 132, "Atiiullah wa atiiur Rasul la'allakum turhamun." Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad SAW agar kalian mendapat rahmat. Jadi ibadah kita bukan untuk masuk surga, itu salah alamat. Tapi ibadah kita untuk mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang biasa diulangi ulang terus menerus di saat kita selesai sholat berjamaah. Dan semoga doa ini dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dari sisi-Mu, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan bantulah kami menyelesaikan urusan-urusan kami. Berilah kami petunjuk untuk menyelesaikan urusan-urusan kami. Semoga kita semua jamaah yang datang atau yang tidak datang atau yang sudah jamaah meliput di hari ini, ya karena masjid semakin hari semakin maju, mungkin sudah ada yang jamaahnya di Lipo, yang sudah ada jamaahnya di Protus atau di mana sebagainya. Semoga kita semua umat muslim sedunia mendapatkan rahmat dari Allah agar kita mendapatkan hidayah dan kita telah dapat berkumpul bersama Allah, Rasulullah, para aulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.